Haleluya, shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Senang kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Dan ini doa saya, yaitu saudara tetap di dalam kasih Kristus, karena kasihnya tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasihnya selalu ada bagi setiap kita. Bersama dengan saya Henry Indrawan, dan saya akan membagikan tema tentang menyambut kerajaan Allah sebagai contoh seorang anak kecil. Dan saya percaya tentunya ada maksud Tuhan Yesus di dalam Injil, kitab yang kita akan mau pelajari, yaitu kitab Markus. Dan yang dimaksud menyambut adalah kerinduan kita untuk masuk di dalam kekekalan, keinginan kita, karena kita hanya sementara di dunia ini, dan tentunya kita mau bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Namun sebelumnya kita akan melihat video singkat dari anak-anak kecil yang mengasihi Tuhan dan yang melayani Tuhan. Selamat menyaksikan. Haleluya. Masih belum. Kasih itu damai seperti Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya lewat video ini saudara pasti diberkati dan tersenyum juga atau tertawa melihat video anak-anak tersebut, karena sekalipun kurang kompak gerakannya, tetapi mereka tetap tertawa, tetap sukacita. Jadi yang paling penting adalah pesan dari lagu ini bahwa kasih itu jangan marah. Artinya marah jangan sampai berbuat dosa, dendam, iri hati, atau sampai terjadi pembunuhan. Dan juga kasih itu berbicara tentang damai Kristus yang ada dalam hidup kita. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, terlebih dahulu kita sama-sama berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Roh Kudus sendiri yang mengajar kami, yang berkarya atas kami, sehingga kami yang mendengar lewat YouTube ini diberkati Tuhan. Dipulihkan setiap keluarga dan anak-anaknya lewat kebenaran firman. Bekerjalah dalam setiap keluarga kami, pribadi kami masing-masing. Dalam nama Yesus, Roh Kudus, kami andalkan Engkau.
Urapi kami, ajar kami yang tidak ada apa-apanya. Biar kehendak-Mu yang jadi. Haleluya. Amin. Mari saudara lihat firman Tuhan di dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 13-16. Judulnya adalah Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya," atau kerajaan sorga. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Puji Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, perikop yang kita baca sebelumnya, ayat sebelumnya, itu menceritakan tentang di mana Tuhan Yesus sedang mengajar banyak orang yang di mana orang-orang mengikuti Tuhan Yesus karena Dia adalah Tuhan, bukan sekedar nabi, karena perkataannya penuh dengan kuasa. Dan Dia mengajar dan Dia juga ingin menjadi teladan bagi banyak orang. Dia melayani, Yesus melayani Bapa di sorga. Jadi Yesus sedang mengajar tentang perceraian, dan di situ ada orang Farisi, dan dia ingin menjatuhkan Yesus, ingin mencoba Yesus yang dikagumi banyak orang ini. Orang Farisi bertanya kepada Tuhan Yesus, "Apakah seorang suami boleh menceraikan istrinya?" Yesus menjawab, "Apa kata Musa?" Orang Farisi menjawab, "Musa memberikan izin untuk menceraikannya." Yesus menjawab, "Karena kekerasan hatimu, Musa membuat surat cerai. Karena apa yang disatukan oleh janji Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia apapun keadaannya." Dan Tuhan berkata, "Jangan bercerai." Jadi saudara yang kasih Tuhan, setelah itu orang-orang datang berbondong-bondong untuk membawa anak-anaknya, diberkati oleh Tuhan Yesus, didoakan oleh Tuhan Yesus, karena perkataan Tuhan penuh dengan kuasa. Dan saudara, penting sekali bawalah anak-anak saudara untuk datang kepada Tuhan, supaya mereka mengenal pribadi Tuhan dengan benar. Jadi saya percaya dari pembacaan ini ada 3 hal yang saya mau bagikan sebagai pelajaran kerohanian kita, yaitu tentang menyambut kerajaan Allah atau kerinduan kita kepada kerajaan Allah, yaitu contohnya seperti seorang anak kecil. Ada keistimewaan dari anak kecil tersebut atau karakter dari anak kecil, yaitu yang pertama, pribadinya yang bertumbuh karena ingin diajar. Tahukah saudara bahwa apa yang dilihat, dipegang atau didengar oleh anak-anak kecil, mereka ingin cepat-cepat tahu, ingin cepat-cepat bisa. Mereka ingin diajar. Apa yang mereka lihat, mereka ingin menirunya. Karena daya ingat mereka itu begitu kuat, begitu cepat. Berbeda dengan orang-orang tua zaman dahulu. Contoh handphone, mereka tidak perlu diajar, sudah tahu sendiri, sudah mengerti sendiri. Anak-anak sekarang itu luar biasa, saudara. Dan jangan lupa, yang utama ajarlah mereka dengan firman Tuhan, supaya mereka mengenal pribadi dengan Tuhan dan pertumbuhannya menjadi berkat dan menjadi kemuliaan Tuhan. Saya sangat diberkati contoh dari kakak kelas saya di sekolah STT Karisma Bandung, yaitu Kak Lisbeth Harepa. Dia punya 2 anak. Yang satu anaknya pintar, sudah bisa khotbah atau sharing, bagikan firman, dan juga sudah pintar berdoa, mendoakan siapapun dia. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus bisa pakai siapapun.
tidak harus jadi pendeta, tapi siapapun anak kecil Tuhan bisa pakai saudara untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Demikian kita, ayo bertumbuh, belajar untuk selalu terus diproses sampai kita meninggal, dipanggil Tuhan. Kita memiliki nilai iman, nilai ilahi dari Tuhan. Jadi siap diajar, siap diproses, karena hidup ini tidak ada yang instan, harus diproses sehingga kita bersuka cita di dalamnya karena Tuhan Yesus. Yang kedua, keistimewaan dari seorang anak kecil sebagai contoh menyambut kerajaan Allah, yaitu pribadinya berbuat kasih dan mau mengampuni. Tahukah saudara, anak kecil itu kalau udah bermain sama-sama, mereka berbuat kasih, berbagi, tidak selalu egois. Dan kalau mereka berantem, mereka cepat-cepat, tidak lama rukun kembali, damai lagi, bermain lagi, bersama-sama lagi. Dan mereka begitu cepat mau mengampuni, melupakan yang sudah lalu. Itulah anak kecil saudara, mereka berbuat kasih. Demikian kita yang mengikut Yesus, yang mengenal Tuhan Yesus. Kita bukan perbuatan baik untuk menyelamatkan kita, tetapi karena Yesus sudah mengasihi kita, sehingga kasih Tuhan ada dalam hidup kita. Seperti kitab Roma dikatakan, kasih Allah dicurahkan di hati kita oleh pribadi Roh Kudus. Jadi Roh Kudus sendiri yang mengerjakan atas hidup kita, sehingga kita bisa berbuat kasih kepada siapapun tanpa batas. Dan yang ketiga adalah keistimewaan dari seorang anak kecil, yaitu pribadinya tidak membeda-bedakan orang dan hatinya mudah sukacita. Jadi anak-anak kecil itu tidak membedakan ras, suku, agama, dan lain-lain. Mereka sama-sama, mau hitam kulitnya, mau putih, mau tinggi, mau gemuk, mau pendek, mereka sama-sama bermain. Dan mereka hatinya mudah sukacita. Memang terkadang cepat ribut, tetapi tidak lama main kembali lagi. Dan hatinya selalu sukacita. Tadinya nangis, tadinya ngambek, tapi balik lagi sukacita. Hal ini kita belajar bahwa kerohanian kita mengenal Kristus, jangan beda-bedakan orang, karena kita sama semua. Kita terbuat dari tanah, debu tanah, dan kita juga mati tidak bawa apa-apa. Apapun derajat kita, jangan beda-bedakan orang, karena semua ciptaan Tuhan mulia. Dan juga apapun keadaan kita, marilah kita tetap senantiasa bersukacita, karena itulah yang Tuhan berikan, Tuhan ajarkan. Ada damai di hati kita sehingga kita mudah bersukacita. Jadi sukacita adalah keputusan kita, tidak ditentukan dengan apa yang sedang kita alami. Puji Tuhan, itu saja yang saya bagikan. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe, dan bagikan channel ini ke banyak orang agar nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.